sambil menunggu kiamat datang. Mungkin kiamat datangnya 500 tahun lagi, 1 juta, 2 juta. Dan setelah itu kiamat datang akan dilakukan mizan timbangan dan diputuskan setelah kita lewat Shiratal Mustaqim kita masuk surga atau neraka. Pertanyaan saya seperti ini. Perhitungan untuk memutuskan kita masuk surga dan neraka itu kan stepnya setelah kiamat datang. Pertanyaan saya, pada saat kita di alam barzakh, di alam kubur, kita itu ngapain? Menunggu misalnya 10 juta tahun menunggu kiamat datang. Kita ngapain di dalam kubur itu? Bagi orang yang soleh. Terus kemudian bagi orang yang maksiat, yang dosanya banyak, kalau memang di alam kubur itu disiksa, padahal perhitungan keputusan mizan itu nanti setelah kiamat itu tidak fair. Kalau misalnya di alam kubur itu disiksa, kenapa? Karena totalan amal rahmatnya Allah itu nanti setelah kiamat. Nah ini pertanyaannya Ustaz, mohon dijelaskan. Nah, mungkin tadi pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, mungkin mohon maaf, mohon dibenarkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya tentang kata-kata sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan hammun fil akhirah nurun fil qalb. Gelisah dan susah urusan akhirat itu bisa menambah cahaya dalam hati. Permulaan akhirat, kata sebagian ulama, itu ketika orang meninggal dunia itu sudah mulai akhirat. Permulaan akhirat ketika orang di alam barzakh itu sudah statusnya namanya akhirat. Sebaliknya hammun fid dunya zulmatun fil qalb. Orang susah, gelisah, urusan dunia, hati ini tambah petang. Pengen cahaya terus melekat pada hati, pikirkan hal-hal semacam itu nanti di alam barzakh, kondisi kubur, nanti ketika di akhirat kondisiku bagaimana, mizanku, hisabku melintas, itu bisa membuat hati ini bercahaya, semangat ibadah. Tapi kalau orang susah, gelisah, banyak urusan dunia yang dipikirkan, maka akan timbul hatinya gelap. Kalau sudah gelap, malas jamaah, malas baca Quran, malas ngaji. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Ada salah satu hadis yang berbunyi innal qabra rawdatun min riyadil jannah hufratun min hufarin niran. Kuburan alam barzakh itu satu di antara dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada raudhah min riyadil jannah. Ada namanya petamanan dari petamanan surga. Isinya nikmat. Lah yang menikmati mana? Bukan jasadnya. Kalau jasad sudah nggak ada kaitannya. Ruh. Yang menikmati adalah ruh. Atau khufratun min khufarin niran, atau jurang dari jurang neraka. Isinya sakit, susah, gelisah. Nah, ini satu di antara dua. Yang berupa petamanan surga untuk siapa? Tadi disampaikan, untuk orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang punya bekal banyak untuk persiapan alam barzakh. Lah untuk khufrah min khufarin niran, jurang dari jurangnya neraka, siapa? Firaun. Contohnya jelas makan mau. Sinten? Firaun. Wa yauma yu'radu 'alaihimun naru ghuduwan wa 'asya. Di dalam Al-Qur'an pagi api menyala. Niku kuburan Firaun. Jasadnya kan di Mesir. Jasadnya di Mesir, dilanggengkan sama Allah. Rohnya di paling bawah tanah setelah Sabtu 7.
Niku kalau ruhnya yang jelek. Di sana dikirimi pagi neraka api, siang neraka, sore neraka, terus sampai napa? Kiamat itu baru transit sebelum masuk neraka. Bagaimana nanti di nerakanya? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kesempatan kita hanya sekali. Kalau ulangi malih, monggo dengarkan. Kesempatan kulo kalian jenengan hanya sekali. Monggo dilihat jadil saya sekali. Mboten dua, sekali. Teng pundi? Teng donya niki. Nggih, tolong diperhatikan. Pikirkan tempat dua, di alam barzah, di akhirat. Kalau dunia akan kita tinggalkan. Setuju? Oh, kami setuju kan. Sing kene setuju, sing kene meneng tok. Kita ora setuju, Pun. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Yakin hak. Nggih, dunia yang jenengan kumpulkan akan menjadi debu. Menjadi debu. Ngerti debu? Niku lho debu. Habaan mansura. Rumah yang jenengan bangun, mobil yang jenengan kondisikan sebaik mungkin, kedepannya imma dunia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia. Satu di antara dua. Yang jelas kita akan meninggalkan dunia. Yang menjadi rumah impian kita adalah itu. Berapa meter kali berapa meter. Itu rumah kita. Setuju? Alhamdulillah. Udah mulai kompak. Pun yang lewat kuburan tiap hari ke KA. Kalau melengak kanan kiri nih, Pak. Kok meneng ya? Melengak kanan kiri. Iku mono tempatku ngoten. Itulah rumah idamanku ngoten. Lah, kalau kita sudah tahu, maka tolong diperhatikan waktu hanya sekali, umur hanya sekali, monggo kita gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang banyak bekalnya untuk menuju ke akhirat. Terus mulai nikmatnya orang ataukah resahnya orang itu di alam barzah sudah. Jadi nggak usah nunggu nanti. Hadisnya itu raudhah min riyadil jannah atau khufrah min khufarin niran. Petamanan surga ataukah yang namanya jurangnya. Nah, dari ini keterangan maka ada hadis yang sudah kita sering-sering sampaikan, aset bagi penduduk alam barzah kathah, di antaranya 3 yang sering-sering disampaikan inggih menika sedekah jariyah. Sedekah napa? Jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladun soleh, anak yang soleh. Monggo dipilih. Pilih pun dijenengan. Sedaya alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Nggih nggadahi sedekah jariyah, nggih nggadahi ilmu, nggih nggadahi anak ingkang soleh. Kalau nggak bisa semua, ambil 2 monggo. Kalau nggak bisa 2, ambil 1. Jangan nggak diambil semua, Pak. Ya, sedekah jariyah seperti ini. Nih lahan kita, lahan jenengan. Ada masjid gitu. Kita makmurkan. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Ada TPQ, monggo kita bangun. Amin Allahumma. Ada masjid, bagaimana cara untuk memakmurkan? Karena sering saya ingatkan, hati-hati nggih bagi orang yang diamanai. Nggih. Bagi orang yang diamanai. Iki tolong diperhatikan. Nggih. Termasuk juga pondok. Segala sesuatu yang masuk dalam pondok itu masuk namanya untuk pondok. Enggak boleh kiai ini. Alhamdulillah enggak boleh. Loh, ini contoh bagi saya piyambak, enggak boleh. Ini uangnya pondok. Enggak boleh berapa persen, enggak boleh. Uang untuk pondok, begitu pula untuk masjid, begitu pula untuk yayasan, itu amanah. Kalau sudah amanah, bagaimana cara untuk mengembangkan itu amanah? Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hal penting. Kita dianjurkan untuk menjaga amanah ini sebaik mungkin. Jangan sampai orang itu maaf membenci masjid. Kenapa kok rumahnya Allah Ta'ala dibenci? Karena kurang terfasilitasi dengan baik. Nggih. Masjid panas kabeh seandainya, padahal saldonya 2M seandainya. Iki duwite ning ndi ngoten. Pondok pesantren seandainya kok panas kabeh. Ya nek santri ya. Duwite padahal 1 triliun ning ndi. Ora ono.
urung lebu. Dan lain sebagainya. Begitu pula harta warisan. Niki amanah. Ini semuanya terkait tentang amanah. Harta warisan juga. Terus makanya sering-sering saya sampaikan ketika ada suami meninggal dunia, segera warisannya dibagi. Nah, ini penting. Ketika orang meninggal dunia, pertama hak yang ada kaitannya dengan uang diselesaikan dulu. Mungkin zakat yang dulu pernah dikeluarkan segera dikeluarkan. Mungkin ada gadaian-gadaian yang dulu pakai uangnya segera dilunasi. Yang kedua, mungkin ada wasiat-wasiat yang dari si mayit segera dikondisikan. Yang ketiga, mungkin ada pinjaman-pinjaman dari uangnya si mayit segera dilunasi. Baru terakhir urusan warisan. Jadi warisan itu urusannya terakhir, itu pun segera untuk dikondisikan. Khawatir di situ ada anak yatimnya. Khawatir lagi, mohon maaf kalau seandainya si perempuan ingin menikah lagi. Ingin menikah lagi seandainya, sedangkan uangnya belum dibagi-bagi. Nah, itu nanti bisa mengkhawatirkan kedepannya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Dan mari